Will, kuliah gue rungkat nih. Ya udah, sabatin aja. Halo makers-makers di rumah, kembali lagi di podcast KRS. Kuliah rungkat sambat. Masih bersama gua lagi dan lagi Hans dan juga Gua William dan lagi-lagi kita nggak berdua. ya, tapi ini nggak tahu ya, ini video keberapa sih sebenarnya? Podcast keberapa? Nggak tahu ya, coba. Nggak tahu lah. 33. Ya 33 mungkin ya. 33 ya. Nah, Tapi tiganya dihapus, jadi cuma 3 doang. emang iya cuma 3. Iya, jadi podcast keempat sebenarnya. Oh ya udah. Nggak, tapi hari ini kita udah kedatangan satu orang bintang tamu yang mungkin teman-teman juga udah lihat di ini ya, di apa? Thumbnail ya. Iya pastinya lihat di thumbnail. Dan mungkin kita langsung aja kenalan sama bintang tamunya. Halo, selamat malam Kak Nadine. Hai, selamat malam. Mungkin makers di rumah bingung nih Kak Nadine tuh siapa sih Kak? Gitu, mungkin bisa dijelasin siapa Kak Nadine? Siapa aku? Nadine. Iya Nadine. Iya, apa tuh? Kenalan apa nih? Mahasiswi dari mana Mahasiswi gitu? dari psikologi UB. Oke, terus Kak Nadine sekarang sibuknya lagi ngapain? Sibuknya lagi ngerjain skripsi, Skripsi? Ya, kerja, sih. skripsi, kerja, udah itu aja. Ada ya kita kemarin bintang tamu yang skripsi juga nggak sih? Oh udah lulus ya? Iya, Yang kemarin yang kemarin. Kak siapa? Kak, ya Gimana sih kalau lupa sih Wil? mau jokes tapi nggak ketemu. Oh, oke. Makasih loh. Ya tapi ngomong-ngomong nih Kak Nadine, karena kita hari ini udah kedatangan Kak Nadine gitu ya, di KRS. Sebenarnya Kak Nadine itu kalau misalnya yang aku lihat ya di backgroundnya Kak Nadine itu kalau nggak salah Kak Nadine itu mahasiswa, tapi Kak Nadine itu juga lagi concern di bidang kesehatan, Betul. terutama di kesehatan fisik ya bisa dibilang. Benar, tapi mulai merambah ke sisi mentalnya juga sih supaya kayak karena aku belajarnya kesehatan mental, Ya. kesehatan fisik. Ya. Kesehatan fisik kan belajarnya baru-baru ini. Jadi pengen kayak lebih holistik, lebih general aja sih gitu. Tapi kalau misalnya sebagai mahasiswi, apalagi kan Kak Nadine lagi skripsi ya, emang nggak capek gitu? Capek, pastilah capek lah. Capek tapi memang kemarin tuh sempet ada kesalahan teknis karena nggak mindful pas daftar skripsi. Oke. Akhirnya aku terpaksa untuk cuti kuliah 1 semester. Alhasil pas aku cuti kuliah kan aku cutinya karena ini sih guys, karena emang mata kuliah udah habis. Jadi kalau misalkan aku nggak cuti, misalkan aku nggak bisa dapat nggak bisa ngerjain skripsi sekarang, Ya. terus aku nggak ada mata kuliah kan aku nganggur. Maksudnya di kuliah di kampus juga nggak ada, cuma bayar UKT tapi nggak ngapain kan. Akhirnya sama dosen disuruh ya udah cuti aja. Ya udah aku cuti 1 semester. Ya udah aku fokus lah lebih mengerjakan bisnis gue ini tadi gitu. Jadi sekarang baru semester ini sih, baru Januari ini baru start ngerjain skripsi gitu ceritanya. Berarti skripsinya bisa dibilang lebih terlambat dari teman-teman yang lain gitu. Betul. Tapi ini enggak terbebani nggak sama itu? Sempat lah ada masa-masa terbebani pasti. Oke. Ya namanya juga FOMO, orang-orang udah pada mana di psikologi kan lulusnya cepet banget ya orang-orang. Maksudnya Iya, untuk lulus cepet tuh sangat possible gitu loh. Jadi teman-temanku udah banyak komplain, tapi aku baru mau mulai gitu ya. Adalah sisi FOMO-nya, cuman aku ngerti apa ya istilahnya jalanku itu beda lah sama yang lain. I Ya see. berusaha untuk menerima dengan Lapang, mindful, betul. Tapi ngomong-ngomong Kak, tadi kan kita udah denger nih ceritanya Kak Nadine soal Kak Nadine tuh lagi skripsi dan lain sebagainya. Tapi aku tertarik di bagian cutinya. Oke. Selama cuti kan berarti Kak Nadine punya kegiatan yang berbeda juga kan sama teman-teman yang lain. Bener. Kerja tadi aku dengarnya. Nah, Kak Nadine itu ngapain selama cuti? Selama cuti karena gini sih guys, cuti itu kan kayak bayangin misalkan aku nggak cuti nih, aku bisa lulus tahun kemarin kan. Ya, Nah, baru bisa lulus tahun kemarin, sedangkan itu sangat mungkin untuk dilakukan gitu loh. Untuk di psikologi kan nggak terlalu apa ya, berat. dibilang nggak terlalu berat juga berat, maksudnya penelitiannya possible untuk dilakukan secara cepat gitu. Oke. Nah akhirnya sempat tuh ada fase-fase di mana aku mikir kayak ya ampun, aku sampai datang ke kampus mohon supaya aku gak cuti karena menurutku ya memang kesalahanku, cuman aku tuh mahasiswi yang bukan yang kayak apa ya, yang terlambat lah, Ya. bukan karena akademiknya jelek atau lain sebagainya. Jadi aku menurutku aku deserve loh untuk kamu selamatkan, untuk selipin lah aku skripsi semester ini gitu. Ya. Habis itu nggak bisa, ya udah aku berusaha untuk menerima lah dengan
dengan segala dinamikanya akhirnya aku mulai yaudah aku fokus mengerjakan pekerjaanku ini. Paling enggak aku punya target. Oke, targetku adalah aku punya misalkan saat itu sih aku mikirnya yaudahlah aku cuti, yang penting aku tuh bisa achieve targetku, misalkan aku punya sekian juta income-nya. Nah kalau aku udah achieve itu ya udah aku ngerasa tenang nih, aku cutiku berharga, cutiku produktif gitu. Terus aku mikirnya ya udahlah aku nanti semester depan biar aku nggak terlambat banget, kan itu kan hitungannya semester 8 ya teman-teman, tapi kan semester 7ku. Nah itu aku usahain aku semester ini lulus, semester selanjutnya ini, jadi aku nggak kelewatan lagi gitu loh sama teman-teman. Gitu rencananya sih gitu. Terus setelah cuti kemarin yang dilakukan adalah kerja sih, full time kerja, benar-benar ya udah aku ya nggak mikir skripsi sama sekali, nggak mikir kuliah sama sekali. Emang mungkin ada hal-hal yang jadinya dikorbankan, kayak misalkan waktu main sama teman kan jadi apa ya, secara nggak langsung jadi jauhkan sama teman karena emang ya udah beda kegiatannya kan. Jadi ya udah gitu, mulai fokus sama diri sendiri, ngebangun bisnis dari nol. Menurutku dari nol. Ya puji Tuhan bisa achieve target itu sih gitu. Terus udah akhir tahun tuh aku berdoa ya Tuhan, aku udah cuti, bantu aku buat achieve targetku ini dan bantu aku buat tetap punya semangat pas aku ngerjain skripsi. Karena jujur pas menjelang akhir tahun aku malah ngerasa gini, aku takut aku ngerjain skripsi nih. Karena aku udah lama nggak deket sama hal-hal yang kayak gitu kan. Kayak di depan laptop, terus segitulah aku kayak takutnya di situ. Tapi pas aku mulai ngerjain ya memang adalah kendala gimana aku harus bagi waktu lagi. Kayak dari full time kerja jadi part time nih. Karena aku masih ada ngerjain skripsi. Gitu, jadi emang kemarin sempet agak, kalau dibilang progresnya lambat, iya menurutku progresku cukup lambat sih pas aku ngerjain skripsi. Cuman aku ngerti, ya aku jalan di dua kaki nih. Kuliahku masih selesai, cuman kalau aku terlalu fokus sama itu, bisnisku yang aku bangun nih sejak aku cuti nih juga bakal hilang juga. Jadi harus kayak apa ya? Ya pinter-pinternya aku buat bagi waktu di dua-duanya. Dan itu cukup challenging lah. Kalau bilang berat ya berat, tapi ya seru menurutku. Menarik banget ya ternyata ya cerita dari Kak Nadine yang bisa dibilang lumayan berbeda ya sama temen-temennya kebanyakan. Pastinya kita nih dari aku sama Hans pastinya Markus di rumah juga pastinya mendoakan Kak Nadine yang terbaik. Amin. Tapi tadi kan Hans sudah nanya perihal akademik ya Kak, perihal cutinya, dan berkali-kali Kak Nadine udah mention kalau Kak Nadine bekerja dan atau bisnisnya itulah ya Kak. Mungkin bisa dijelasin juga Kak. Bisnisnya? Iya. Bisnisnya gimana gitu maksudnya? Iya. Iya, awalnya itu memang singkat cerita, orang tuaku ini membangun bisnis lah sesaat, 11 tahun yang lalu. Jadi intinya, papa mamaku itu, papaku guru, mamaku dokter. Ya meskipun dokter dan guru kan sama-sama karyawan ya. Jadi sebenarnya memang dari kami, papa mamaku tuh nggak ada yang background bisnis sama sekali. Kan emang kita tahu sendiri ya kalau bisnis tuh apa ya, mindset bisnis tuh harus Cuan. benar, benar cuan. Tapi maksudnya mindset bisnis itu kan lebih mudah kalau diturunin gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalnya orang tuanya dokter, anaknya pasti ada aja yang dari dokter. Karena emang mindsetnya udah gitu kan. Jadi memang pernah pas itu kita duduklah satu keluarga, terus orang tua aku bilang kayak ini mama sama papa memulai untuk fokus di bisnis dan resign di pekerjaannya yang lama, fokus mengerjakan bisnis. Terus memang mama papa aku bilang kita ini generasi pertama yang mengerjakan bisnis di keluarganya masing-masing. Jadi memang untuk menurunkan mindset bisnis tuh susah buat anak-anaknya gitu. Pertama ya denial lah, ngerasa kayak orang tua aku nggak punya penghasilan tetap, kasarannya kan gitu ya. Dulu mungkin ngerasa safe aja. Aku juga ngerasa hidupku tuh aku nggak punya nggak punya why, kenapa aku harus kuliah sambil kerja, kenapa aku harus memulai bisnis sekarang. Itu aku nggak kepikiran sampai situ gitu awalnya. Sampai pada akhirnya orang tua aku ngomong kayak gitu, terus aku sadar kenapa aku kayak berusaha mencari tahu kenapa kok mama papaku itu memutuskan untuk resign dan melanjutkan bisnisnya gitu. Tapi setelah aku adalah fase-fase denial itu kan, terus akhirnya setelah aku ya udahlah aku nggak mau terlalu mikirin itu, yang penting aku jadi anak aja. Sampailah pada akhirnya aku ngerasa kesejahteraan keluarga kami itu lebih oke ketika mama papaku resign malahan. Lebih punya kebebasan waktu, maksudnya orang tua lebih punya kebebasan waktu sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua,
apa ya, masalah materi itu lebih dirasakan gitu sama keluarga kami gitu. Jadinya aku ngerasa oh ini ya maksudnya. Pada akhirnya outputnya ketika menjalankan bisnis kan punya besar waktu dan kebebasan finansial. Dan menurutku oh bisnis tuh deket sama itu gitu. Misalnya ketika kita udah mengerjakan dengan konsisten dan serius, ya akan deket sama punya kebebasan waktu dan finansial gitu. Ya kayak gitu. Dan aku melihat oh papa mamaku dua-duanya resign dari kerjaan sesaat sebelum pandemi. Dan hasil-hasil materi jelas ada, lebih ada, dan ini sih kualitasnya sama keluarga itu lebih gitu. Jadi aku ngerasa oh ini ya maksudnya value ini yang orang tua aku perjuangkan gitu. Dan aku ngerasa oh ya juga ya ketika orang tua aku udah memulai itu, kenapa nggak aku mulai juga. Jadi aku nggak mau jadi orang atau jadi anak yang melanjutkan. Aku pengen jadi anak yang memulai juga, melakukan hal yang sama orang tuaku. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk oke lah, kan aku semester 1 sampai semester 5 full organisasi nih. Gak ada tuh kepikiran kerja sambil kuliah karena menurutku udah habis aja waktunya kan. Terus habis itu semester 6 mulailah semester 5 mulailah lebih terinspirasi sama orang tuaku, mulai ngerti dan mulai berusaha untuk mendalami apa sih yang mereka kerjain, ngerti value-nya. Akhirnya mulailah egonya, idealisme anak muda yang kayak kayaknya aku malu deh kerjain ini itu, mulai runtuh. Terus habis itu setelah selesai berorganisasi, memutuskanlah ya udah aku bilang ke mama papa aku semester depan aku mulai bisnis. Aku start di semester 6 tahun 2024. Mulainya dari situ. Mulainya di situ. Itu bisnisnya di bidang apa, Kak? Bidang kesehatan, bukan kesehatan, kebugaran ya di tepatnya. Kebugaran olahraga. Fisik ya? Iya benar. Tapi aku ngerasa, orang punya bisnis di cabang itu tuh banyak gitu. Cuman aku mikirnya gini, orang bikin itu banyak. Aku mikirnya aku harus memberikan value yang lebih. Nah, apa anak psikologi nih kan sekarang mulai apa sih namanya, mulai tren kayak kamu tuh olahraga buat healing ya gitu. Dan aku lebih ke memaknai, lebih meromantisasi sisi itunya sih. Dan lebih bisa sharing apa sih yang aku tahu supaya aku nggak terlalu jauh juga sama hal yang aku pelajarin gitu loh. Gitu. Dan puji Tuhannya ya value yang aku pengen itu ternyata didapat sama orang-orang, dan ternyata orang-orang yang datang ke aku atau istilahnya customerku itu ada juga yang orang-orang yang udah didiagnosis, udah minum obat, udah ke psikiater gitu. Jadi aku bersyukurnya nilai yang aku bawa tuh bisa bantu mereka. Iya, gitu sih. Dan ini sih Kak, sebenarnya kalau misalnya di bidangnya Kak Nadine kan tadi soal kebugaran gitu ya, kebugaran fisik, dan tadi ada sisi mentalnya juga gitu. Tapi gue punya ide bisnis yang lain. Kebugaran fisik mental kan udah ada nih. Kebugaran mesin belum ada, Will. Coba lu buat mesin. Mesin apa? Jadi kalau misalnya motor lu agak rusak, benar. lu kasih olahraga juga. Itu bisa nih coba ide bisnisnya. Contohnya gimana tuh, Hans? Ya tadi motor lu berebet nggak servis 3 bulan misalnya. Motornya disuruh healing. Iya, disuruh olahraga tadi healing gitu. Itu kan belum tuh, coba nih. Iya. Mana tahu yang pengen nyoba ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal kesehatan nih kan bisa dibilang zaman sekarang itu kesehatan jadi isu yang cukup bisa dibilang udah lumayan populer gitu, apalagi adanya media sosial. Yang aku tahu itu kesehatan itu sekarang udah jadi salah satu trending topik gitu di dunia media sosial. Apalagi misalnya ada influencer kayak dokter yang udah speak up, bener. atau mungkin ada yang health influencer yang ada di ngambil bidang kesehatan atau ilmunya yang tentang kesehatan gitu. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih, dan kesehatan itu menjadi salah satu isu yang udah lumayan sekarang marak disuarakan gitu. Nah, emang Kak Nadine sendiri sebagai mahasiswa kapan mulai sadar kalau kesehatan itu sebenarnya penting gitu? Mulai sadarnya, sebenarnya udah sadar dari lama sih, cuman nggak action aja. Kayak sejak peralihan, kan aku semester 1 sampai semester 3 tuh online, 4 kalau nggak salah ya 3-nya offline apa 4-nya offline tuh loh. Nah di momen kita offline itu aku ngerasa kayak nggak bugar banget ya ternyata, pas ketemu banyak orang gampang capek sih segala macam. Akhirnya mulai sadarnya dari situ, tapi nggak action ya tetap punya habit yang sama. Apalagi kan kalau organisasi agak banyak banget kegiatannya, mulai sampai malam dan lain sebagainya. Dan
apa ya punya lifestyle yang jelek aja gitu loh dulu, terus ya sadar sebenarnya orang tua aku dokter gimana nggak disadarkan gitu loh sebenarnya. Tapi aku nggak action aja, nggak punya alasan kenapa aku harus mulai sekarang, kenapa aku harus mengubah sekarang gitu loh. Tapi baru benar-benar aware-nya ya ke akhir tahun 2023 itu tadi, yang pas aku memutuskan untuk ya udahlah aku mau memulai bisnis. Ketika aku mulai bisnis di bidang itu, aku dulu yang harus berubah kalau aku mau menginfluence orang untuk berubah, ya nggak sih? Benar. Starting point-nya dari situ. Berarti yang di ini dong, pas start bisnisnya itu udah mulai diterapin kan? Udah, tapi memang ketika kita mengubah lifestyle itu ada banget apa ya? Bentuk adaptasi tubuh yang nggak enak gitu loh. Ya. Gitu, aku rajin olahraga, badannya jadi nggak enak semua, tapi baru sekarang dirasain enaknya itu baru sekarang, pas ngawalin juga susah banget. Dan ini sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat ya zaman sekarang itu udah bisa dibilang cukup kesehatan itu penting. Kayak misalnya karena adanya ultra processed food atau mungkin junk food yang sering dimakan sama orang-orang, kayak misalnya mie instan, apa-apa mie instan, akhir bulan mie instan gitu ya, itu ada alasan lain ya. Ya itu dimaklumin lah, akhir bulan sekali-sekali gitu. Tapi kalau misalnya setiap hari mie instan ini nggak sehat juga kan gitu. Bahkan sampai kalau misalnya aku lihat ya, ada sampai kayak berita-berita gitu di ruang hemodialisis, kalau kalian tahu tempat cuci darah. Tempat cuci darah itu tuh banyak anak muda. Betul, banyak banget, gila sih. Yang terkenal gagal ginjal gitu. Dan bahkan ya penyakit-penyakit lain yang menyusul kayak diabetes. Dinormalisasi banget. Ya, sumpah. sama dokternya kan. Dokternya udah bahkan udah merasa kayak itu hal yang normal gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi salah satu concern aku juga. Hari ini kita kedatangan Kak Nadine gitu. Udah kayak dokter aja gitu. Ya kan karena Kak Nadine di bidang kesehatan juga kan. Iya. Jadi aku pengen nanya sih Kak Nadine sebenarnya. Apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita, bukan hanya mahasiswa tapi ya, kayak manusia pada dasarnya, kayak misalnya mungkin remaja-remaja yang nonton atau mungkin orang yang udah mulai dewasa gitu ya, udah mulai di tengah-tengah umurnya yang udah mulai 25 atau 30 atau bahkan 40 gitu. Nah, apa hal sederhana yang bisa mereka lakukan supaya setidaknya hidup mereka itu bisa sehat gitu? Hal sederhana yang bisa dilakukan, tidur di bawah jam 11. Oke, Sederhana kan? sederhana. Ngurangin minuman manis, sederhana kan? Ya. Tapi susah untuk dilakukannya, Mas. Susah. Dan kopi tahu nggak kalau kopi itu sebenarnya bagus buat kesehatan? Ya. Iya lah, bagus. Tapi ya. Tapi kopi yang mana dulu ya nggak sih? Ya. Kopi bagus buat kesehatan, tapi kopinya dikasih gula, dikasih creamer, dikasih susu. Nah itu yang nggak bagus. Kalau kopi americano bagus lah, sehari mau minum 2 kali juga nggak apa-apa gitu. Itu maksudnya hal-hal yang sebenarnya orang tuh kadang cuma nangkepnya itu sedikit gitu, informasinya sedikit, tapi ya udah dinormalisasi aja gitu. Dan ingat nggak kapan terakhir olahraga? Itu dia yang pertanyaan bagus. Kapan terakhir? Kapan terakhir kali olahraga? Kita dituntut olahraga SMA cuy. Iya, penjas kan PJOK gitu. Iya, kalau kuliah gak ada betul kita olahraga. Kalau kuliah jurusan olahraga ya nggak sih? Iya. Kadang yang kita nggak sadar. Hal-hal sederhana kayak gitu malahan. Apalagi kalau cewek-cewek ya, jujur aku kayak sedih banget sama temen-temenku, kayak misalkan sesimpel cuman karena dia sering makan junk food, Ya. mungkin dia masih olahraga gitu ya, tapi sering makan junk food, jadinya menstruasinya nggak teratur. Bayangin ada orang yang nggak mens 3 bulan, gila sih. Dan sekalinya langsung pas menstruasi sakit banget. Kalian kan nggak ngerti kan hal-hal kayak gitu. Iya. Dan itu benar-benar kalau cewek ya ngaruhnya ke hormon. Teman-teman, cewek-cewek di luar sana harus banget merhatiin jam tidur, makan. Itu ngaruh banget ke hormon, dan kalau cewek larinya ke kita di Menstruasi ya. Dan bisa bayangin mens sebulan 2 kali itu, wah itu benar-benar gak sehat banget. Iya sih, bener sih. Dan ini Kak, aku sebenarnya bingung juga ya. Parah banget sih itu. Kalau misalnya kita bayang kayak gitu, soal kesehatan, makanan-makanan yang sebenarnya bukan nggak boleh sih, batasin ya. Maksudnya dalam batasan yang wajar gitu, sebenarnya masih boleh kan. Tapi kalau misalnya udah nggak wajar itu ya jadi toksik buat tubuh kita juga. Gimana dong cara kita bisa membatasi itu? Karena kan tadi pembatasannya itu kan, sedangkan ini dijual bebas gitu. Sebenarnya yang perlu kita sadar itu makanan-makanan itu ya kan, misalkan seblak, bakso, itu semua dibuat untuk dimakan, memang benar. Jadi kalau kita beli itu untuk kita konsumsi ya memang benar, karena memang itu ada untuk dikonsumsi. Cuman yang perlu kita sadari adalah kalau aku sama customer aku selalu mengedukasi itu 80-20.
80% nutrisi, 20% olahraga. 80% makan makanan yang dibutuhkan sama tubuh, 20% makan makanan yang dibutuhkan sama hati, sama ego. Ya udah, kalau misalnya dalam sehari kita butuhnya misalkan berapa ya? Misalkan 60 gram protein, ya udah makan aja dulu itu, selebihnya baru 20%-nya makan makanan yang disukai sama hati, misalkan gorengan. Masih boleh tetap, tapi yang penting tuh kita tuh mindful lah mindful eating. Harus ngerti kayak misalnya dalam sehari kita makannya apa. Kadang kita nggak sadar, misalkan kita sekalinya makan nih nasi kotak lah simpelnya. Makannya nasi, perkedel, terus sambal goreng kentang, ayam. Yang bukan karbo cuman ayamnya doang, yang lain yang kita anggap lauk selama ini itu semua karbo itu. Makan nasi, sayur bayam, ada jagungnya, ada perkedelnya, semuanya karbo cuy. Serat kan bagian dari karbo, semuanya karbo. Jadi kayak sebenarnya nutrisi kita tuh kurang banget gitu. Itu yang nggak kita sadari. Kadang yang kita anggap sebagai lauk yang bisa menambah nutrisi, tapi malah sebenarnya sama-sama karbo gitu. Sama kayak temanku. Kalau misalnya dia lagi makan ya, kan tadi 80-20, 80 yang sehat, 20 yang oke lah sesuai ego gitu. Kebalik, 20 yang sehat, 80 ya. 80 yang ego, 20 yang sehat, sehatnya kol goreng. Ya, itu Waduh, ya itu. Ini makan apa? Sayur sih, sayur ya. Hari ini makan apa? Nasi uduk, bebek bumbu hitam, ada sayurnya, kol goreng. Tapi kol gorengnya emang enak sih. Emang Itu emang bahaya banget loh, sayur yang digoreng-goreng itu jangan guys. iya, soalnya kan nggak sehat kan, apalagi minyaknya tinggi kan gitu. Oke, menarik banget ya Bel. Lu ada ini nggak pertanyaan soal bidang kesehatan ini sama yang dilakukan sama Kak Nadine nggak kira-kira? Mungkin ini sih yang belum kejawab. Kan Kak Nadine tadi juga salah satu yang ditonjolkan itu sebagai mahasiswi psikologi gitu. Ada sedikit yang kesehatan mentalnya. Mungkin pengen tahu dari perspektifnya Kak Nadine. Buat apa? Kan itu istilahnya kayak mind and body connection gitu ya Kak. Itu Bagus tuh kata-katanya mind and body connection. itu gimana Kak kalau menurut Kakak? Apanya nih? Dari aspek kesehatannya aja Kak. Ini sih, kalau misalnya aku lebih ke ini ya, yang udah aku lihat dari customerku juga ya, banyak banget orang yang simple gini. Aku punya tim dulu itu dia obesitas, dia tuh yang kayak nggak punya kepercayaan diri, itu yang pertama. Terus abis itu gampang capek, yang bikin dia jadi nggak produktif. Akhirnya dia gampang stres setelah di rumah, dan setiap kali dia pulang ke rumah itu isinya cuman marah-marah, padahal orang tuanya cuman simpel kayak ayo makan gitu. Dia ngomong apa aja kalau lebar. Itu kan sebenarnya nggak oke ya. Jadi arogansinya jadi tinggi kan. Nah setelah dia berusaha untuk berprogram untuk ganti lifestyle-nya jadi lebih baik, menurut pribadi, turun atau naik berat badan itu bonus ya. Selepas dari itu kan kita bangun habitnya dulu. Nah setelah dia baliklah ke ke berat badan yang ideal, dia udah olahraga dan lain sebagainya, makannya udah sehat juga. Hal yang paling aku lihat adalah, kan aku benar-benar nemenin dia berproses ya, akhirnya kepercayaan diri itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia ngomong, cara dia present ke orang itu beda gitu loh. Jadi menurutku adalah apa yang kita makan tuh cerminan diri kita, cerminan mood kita gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak kita lagi makannya kotor banget, terus nggak tahu sih, kalian pasti nggak nyadar ya? Pernah nggak sih? Wah pernah. Lagi makan kotor banget nih, maksudnya makanannya kotor, misalkan pagi goreng, siang apa, siang malam apa gitu ya. Terus kayak bawaannya tuh nggak enak gitu di badan. Nggak tahu sih, lama-lama harus coba ya, 1 hari makan yang kotor semua, minumnya yang manis-manis semua, rasain deh moodnya. Jujur itu ngaruh banget sih kalau dia. Kalau kalian yang benar-benar udah aware, itu ngaruh banget. Dan menurutku ya, ketika orang-orang, baik juga teman-teman yang tadi aku bilang udah didiagnosis dan lain sebagainya, salah satu terapi yang disaranin sama psikiater atau psikolognya adalah ya olahraga dan mulai untuk konsumsi hal-hal yang baik gitu. Untuk tubuh. Dan aku juga pernah belajar kalau misalkan makanan-makanan itu tuh punya energi, gimana ya? Energi yang dibawa dari Misalkan air putih gitu, Iya. itu kan sehat. Energinya dia pas kita minum tuh bikin kita auranya lebih positif, kasarannya kayak gitu. Nah makanan-makanan yang real food itu tuh misalkan
buah yang tanpa di apa-apain ya, misalnya buah Iya. yang nggak di salad gitu ya, misalnya buah biasa itu energinya jauh lebih besar daripada buah-buah yang udah dicampur-campur bumbu kayak gitu. Nah hal-hal itu tuh ngaruh di mood juga sih. Kalau aku ngerasa sama temen-temen yang ada di studio tuh kayak gitu. Pantes ya, seharian kemarin waktu gue nyoba makan kotor ya. Jadi pagi aku makannya ini kak. Apa? Pagi makannya kalau misalnya kakak tahu tuh es buah. Manis banget tuh. Itu pagi hari. Pagi hari. Sarapan itu Ada Apa? Tenzel tadi pagi ya sebuah. Itu sisaan kemarin. Kemarin kan nggak habis. Aku masukin kulkas, paginya aku makan gitu. Oh iya. Pikirku tuh kayak, oh glukosa nih. Minum di pagi hari sehat dong. Makanya bukan sehat, energiku ada gitu kan. Iya, Jadi iya. Ya langsung. benar, energinya ada benar. Nah, terus yang harinya ini makan gorengan. Ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng. Terus juga nasinya nasi goreng juga. Jadi nasi goreng ada lauk-lauknya gitu. Oke. Nah, malamnya makan nih burger sama kentang goreng. Udah tuh beneran mood gue seharian langsung drop gitu. Seharian mood gue kebetulan di malam itu mood gue langsung jatuh gitu. Jatuhnya kemana Hans? Santai. Oh. Jadi gue jalan sambil ngesep-ngesep. Oh. Kacau banget ya berarti ya. Iya. Emang nggak boleh dicontoh ya. Gak boleh dicontoh. Gak boleh dicontoh gitu. Apalagi kalau misalnya hubungannya sama main tadi berarti kan sampai ada efeknya kan ke keseharian kita kan, bukan Benar-benar cuma, itu ada banget. dan itu bisa berdampak ke jangka panjang gitu. Benar. Nah, Dan ini sih kak, sebenarnya aku penasaran sama bagaimana orang-orang melihat self love. Karena kan kalau misalnya kita ngomong soal self love itu, menurut aku pribadi, orang-orang yang mencintai tubuhnya itu yang tidak menyakiti tubuhnya. oke. Gitu. Karena kan ketika kita sudah menyakiti tubuh kita dalam tanda kutip ya, sampai amit-amit kita harus ya maaf tapi cuci darah gitu. Ya itu kan tubuh kita udah menderita kan gitu. Benar. Ginjal kita udah tidak berfungsi. Benar. Sehingga menurut aku ya itu bukan kata-kata self love yang harus digunakan gitu. Ya betul. Gimana caranya kita bisa membuat itu menjadi lebih berharga gitu momen-momennya. Ya ibaratnya gini lah, siapa yang nggak mau hidup lebih lama atau lebih panjang gitu, Betul. yang bisa menikmati hari-hari tua gitu bersama pasangan. Aduh. Udah Udah ada Hans. Hah? Udah punya. Belum. Nah, Ya ngomong-ngomong. buat sama Kanadinnya sama nih. Makanya. Udah ada belum? Kebetulan kemarin nggak ada. Jadi ya ngomong-ngomong soal kesehatan gitu. Ya. Ya emang siapa yang nggak mau gitu hidup sampai Betul. panjang umur gitu. Ya pasti semuanya mau kan gitu. Nah makanya sekarang kita mau nanya kak. Kita mau nanya soal satu topik yang menarik, ya nggak? Kita mau nanya ke Kak Nadine. Apa? Mitos atau fakta? Nah. Karena ini beredar banget nih. Ini kita udah ngumpulin 3 pertanyaan yang udah beredar dan menurut kita itu sangat menarik nih kalau kita nanya nih, karena mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke, langsung aja yang pertama itu. Mitos atau Yang fakta? pertama ya, mitos atau fakta, Kak Nadine. Nih yang pertama ini soal vitamin dan suplemen. Oke. Ini ada pertanyaannya. Apakah vitamin dan suplemen harus diminum setiap hari agar jadi mahasiswa tahan banting? Tahan banting, jadi dibanting-banting dia harus. Nah, Ini jawaban serius atau jawaban bercanda? Bebas. Bebas, Kita ya. tergantung kan adanya kan. Iya. Itu jadi jawaban serius ya? boleh nggak? Boleh. Kalau vitamin dan suplemen harus dikonsumsi setiap hari tergantung sih, tergantung peruntukannya apa. Iya aku terlalu serius ya jawabnya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau aku sih jujur, kalau aku konsumsi suplemen setiap hari ya, setiap hari karena aku ngerasa gini, di luar sana ngerasa nggak sih orang dulu hidupnya lebih panjang daripada orang sekarang, bener nggak? Iya, Sebenarnya dulu belum ada suplemen. Iya. Kira-kira kenapa? Karena siapa dulu nih? Sebenarnya sih ada jawabnya. Karena Kadang nggak butuh Kak. Kalau aku sih karena makanan dulu belum ada cilok, belum ada seblak. Dulu makanan masih real food gitu. Yang Baik. dijual masih asli. betul, jadi dulu itu belum ada ultra processed food itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun real food sekarang itu kita juga nggak bisa menjamin sebenarnya dia nutrisinya masih ada penuh ya. Kita kan nggak tahu cara dia nanam, misalkan kayak real food ayam lah, Ya. misal. Kalau disuntik, kita Iya. Kita nggak tahu juga ya. kalau misalkan buahnya di apain kek, disemprot apa gitu kan Ini kita nggak apa? ngerti. Pestisida. Iya, Ya kan pasti kita sih. nggak ngerti. Jadi sebenarnya kita pun juga nggak ada yang bisa menjamin real food tuh benar-benar nutrisinya tuh full gitu kan. Ya. Beda kayak dulu kan orang nggak kepikiran sejauh itu ya untuk Ya. sekarang kan manusia tahu pintar ya, tahu pintar tapi
nggak pintar ya, maksudnya membuat sesuatu yang seharusnya baik jadi kurang baik gitu kan. Nah, jadi dulu itu kenapa orang-orang hidupnya lebih panjang, karena itu tadi belum banyak kontaminasi. Kalau sekarang kan lebih banyak kontaminasi, dan menurutku pribadi suplemen itu didesain sebagaimanapun, segimana mungkin dengan teknologi yang sangat oke untuk bisa menunjang itu dan mendampingi kita. Kita kan nggak mungkin nggak makan real food kan. Ya. Jadi aku tuh punya prinsip yang oke, itu harus jalan berdampingan gitu. Real food tetap jalan lah, tetap makan. Kalau suplemen menurutku tetap, karena gini, kita tuh namanya juga manusia ya, kita nggak bisa benar-benar mengusahakan dalam satu hari kita makan yang bersih terus. Stres cuy pasti. Iya. Clean eating setiap hari paling bertahan cuma berapa saat gitu kan. Iya, nggak Sehari makan konsisten. rebus-rebus doang memang kuat di tengah Wah. dunia yang seperti ini. Enggak. Iya kan, makanya kenapa kita butuh real food butuh suplemen menurutku. Kalau vitamin ya tergantung, kadang kan ada vitamin yang multivitamin, ada yang vitamin A, vitamin B, dan lain sebagainya. Iya. Kan tuh tergantung sama badan kita sendiri ya. Aku juga punya customer yang dia benar-benar minum vitamin tuh banyak karena memang dia punya hasil check up medis keseluruhan yang dia masih kurang ini, jadi dia harus kejar sama vitamin yang dikonsumsi dari luar kayak gitu. Itu beda-beda sih kalau vitamin. Kalau suplemen karena kan peruntukannya beda ya, vitamin sama suplemen tuh tergantung sih. Kalau suplemen itu kan biasanya nutrisi ya. Nutrisi itu kan sari pati makanan. Jadi dia tuh gini, real food itu ada yin sama yang-nya. Misalkan telur itu protein. Ya. Setuju Iya. nggak? Setuju juga. Sebenarnya telur tuh bukan protein. Protein ada di dalam telur, tapi telur tuh bukan protein gitu. Nah, jadi di dalam telur itu dia masih ada purin yang bisa kalau kita makan telur banyak jadi jerawatan, jadi asam urat, bener nggak? Nah, kayak Iya. gitu. Jadi yin and yang-nya itu ada dan itu nggak bisa kita pisahkan kan? Karena Iya. protein, telur itu kan buatan Tuhan. Suplemen buatan manusia. Kan manusia tahu mana yang sebenarnya kita butuhin aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Boleh. Kayak purinnya nggak dihilangin, kayak gitu, Iya. makanannya kayak gitu. Jadi tergantung prinsipnya orang-orang sih. Kadang orang-orang ngerasa udah cukup aja dengan makan real food ya nggak apa-apa. Kadang kan orang beda-beda ya. Gitu sih. Berarti clean eating bisa aja kalau misalnya suplemen sama vitamin itu bisa aja nggak dimakan asal ya. Asal kamu kuat mental untuk Kuat mental. sangat bersih. Tapi aku iya. nggak menjaga sih. Dan katanya kalau nggak salah tuh ya sekarang manusia itu vitamin tuh kebanyakan nggak terpenuhi dalam setiap harinya gitu. Apalagi makan siang, setiap orang kan pasti berbeda-beda gitu. Betul. Dan kadang itu makan siang itu ya yang penting kenyang, nasi lauknya satu tapi nasinya banyak gitu. Benar. Yang penting kenyang gitu. Benar lagi. Itu salah aja Mindset deh. itu yang susah untuk orang-orang tuh ngerti sebenarnya bener gimana. Terus yang kedua ya kak, ini jujur menarik banget sih. Terus yang kedua ya mungkin ya, mitos atau fakta. Tidur kurang dari 8 jam bisa mengurangi 10 hari hidup. Ini siapa yang nulis ya? 10 hari hidup. Waduh. Siapa yang nulisnya ya? Ini apa Siapa? produser nih? Apa nih? Aduh. Ngawur nih. Emang bener kak? Emang kalau tidur kurang 8 jam ini Makin pendek gitu umurnya kak. 10 hari hidup. Ya, nggak ngerti yang bukan Tuhan. Cuman ya mungkin kalau lebih nggak fit dan lebih ada apa namanya? Lebih ada potensi resiko penyakit ya make sense. Ya. Iya. Berarti ini ya tidur kurang dari 8 jam itu sebenarnya nggak sehat. Ya, iyalah. Iya. Kan itu kan sebenarnya kebutuhannya kita tidur 8 jam ya. Tidur tuh nggak bisa dicicil ya guys. Ada yang malam, ada yang siang. Ya. 4 jam siang, 4 jam malam. Mana nggak masuk akal. Nggak bisa, karena emang tubuh kita udah didesain istirahatnya malam. Dan kenapa kok 8 jam? Ada jam-jam tidur tertentu yang memang tubuh kita tuh waktunya detox. Ya. Pernah nggak sih kita tidur terus tiba-tiba kebangun karena kebelet pipis banget atau haus banget? Atau tiba-tiba kebelet pup? Pernah. Pernah. Nah, itu bentuk detoksifikasi tubuh kita. Kalau misalnya kita tidur terlalu tengah malam, misalkan kayak harus jam 12 ya, lama-lama alarm tubuh itu mati gitu. Jadi detoxnya nggak jalan. Oh, berarti harus ada fase detoxnya tadi ya? Pasti ada, setiap badannya manusia itu pasti ada. Cuman kadang orang nggak aware sama itu aja sih gitu. Pernah nggak sih orang kayak kita nggak begadang terus lama-lama mukanya breakout, Pernah. kusam gitu. Ya itu karena itu juga. Oh. I see. Berarti ini nggak sih kak kalau misalnya kayak gitu tidur itu bermanfaat tadi 8 jam. Yes, Tapi harus melihat jam tidurnya juga. betul. Karena ada yang namanya circadian rhythm. Keluar nih sama gue. Benar. Apa tuh artinya Hans? Circadian rhythm itu adalah ritme circadian. Ini gue Iya, jelasin. benar-benar. Itu adalah biasanya tubuh manusia
membuat jam-jam tertentu sebagai pola yang apa yang harus dilakukan. Misalnya waktu malam hari cenderung tubuh kita tuh udah merasa kalau ini waktunya istirahat. Sehingga pada malam hari banyak kan orang akan merasa ngantuk dan sudah mulai lelah gitu dan saatnya tidur. Nah, mungkin pada pagi hari ketika ada cahaya sinar matahari, itu tubuh kita udah langsung kayak, oh udah pagi nih, aku harus bangun. Gitu. Tapi ketika kita merusak itu, maka secara nggak langsung ritme sirkadian kita rusak, terus juga kesehatan kita juga bisa terganggu. Itu nggak? Bener nggak? Betul. Bener nggak? Kok konfirmasi lagi? Ya karena kan gue juga bukan ahlinya di Oke, sini. kalian tadi Gue bukan ahlinya. Chat GPT atau Perplexity. Bukan ahlinya. Ini kan menjelaskannya dari kanadinya juga yang udah berkecimpung di dunia ini. Benar. Pokoknya intinya tidur itu kunci metabolisme tubuh lah. Ya, Intinya itu. recovery juga kan. Yes. Oke, thank you. Lanjut Phil. Yang Nih yang terakhir. ketiga nih, yang ketiga. Terakhir banget nih. Terakhir banget nih. Waduh. Ya udah nih, artinya jawabannya berarti harus ini dong dari Kak Nadine ya. Iya, mitos atau faktanya langsung. Mitos atau fakta Kak Nadine? Benarkah olahraga berat di setiap harinya itu pasti bikin kurus? Iya, misalnya ngangkat beban nggak? Olahraga gitu. berat setiap harinya bikin kurus. Iya Kak. Iya, bisa bikin kurus. Fakta benar. Cuman kurusnya kurus apa dulu? Ada bisa sih nih kita masalah ini jawaban gue serius banget ya guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa Kak. Jadi kalau misalnya kita olahraga berat tuh kayak angkat-angkat gitu kan. Iya. Gym setiap hari itu langsung. Gym setiap hari mungkin Kuli panggul. Kuli kulit pangkul juga bisa. Atau mungkin ngangkat-ngangkat tugas organisasi gitu. Aduh. Oh iya bener tambah kurus. Gimana? Pasti kurus berarti. Kalau ditanya kurus pasti kurus itu karena emang banyak yang kita bakar kan kasarnya gitu. Cuman kurusnya gimana dulu? Karena gini, misalkan nih orang setiap hari lari gitu ya. Dia kan turun toh pasti berat badannya ya nggak sih? Yeah. Make sense ya kalau dia turun berat badannya kan? Lari kan membakar kalori, terus habis itu dia pasti mudah kan maksudnya? Iya, iya. Kan mudah kan maksudnya Ngerti ya. nggak, ngerti Ketika kita olahraga, kegiatan fisik banyak pasti kan berat badannya turun, itu masuk akal. Cuman kadang biasanya yang turun lebih banyak itu apa dulu? Kalau kita tidak merecovery kegiatan kita yang berat tadi dengan protein atau dengan hal-hal yang baik, itu jadinya yang turun duluan itu bukan lemak. Harusnya yang turun apa? Lemak kan? Lemak. Benar Iya. nggak? Lemak. Dan yang harus naik adalah protein sama air, benar. Protein sama air. Otot sama air. Iya. Nah, yang sayangnya adalah lemak itu lebih susah turunnya daripada otot. Otot lebih susah naiknya daripada lemak. Jadi biasanya orang-orang yang misalkan nih dia anggaplah kurus program diet lakukan sendiri gitu ya. Dia timbang-timbang badan sendiri, dia senang karena dia turun berat badan, tapi biasanya yang turun duluan adalah air sama otot gitu. Jadi pernah nggak sih orang yang lihat orang yang program diet nih atau olahraga setiap hari, mukanya tambah kelihatan tua atau tambah kayak orang sakit? Tapi dia turun berat badan. Pernah nggak lihat kayak gitu? Nah itu karena gini, lemak itu kan kayak kantong, ya oke, mengedukasi sekali. lemak itu kan kayak kantong, kayak kresek gitu loh. Nah, lemak itu, misalkan kita turun berat badan, kresek itu tuh masih ada, cuman isinya aja yang berkurang. Kreseknya masih ada, otomatis dia sebenarnya kalau diisi lagi masih bisa dong. Bisa. Iya. Nah, dia ketika misalkan kita nggak merecovery dengan protein gitu ya, asalnya kita nggak mengganti lemak itu tadi dengan otot, itu lama-lama ya kita jadi kayak cowong besok. Menyusut. Keriput kayak orang sakit lah pokoknya. Nah itu karena kita nggak merecovery dengan protein itu tadi. Bagusnya kalau misalnya ini ya balik lagi 80-20. Sebenarnya persenan yang paling banyak adalah 80% yang nutrisi, 20% aja olahraga. Jadi olahraga kalau setiap hari aku juga nggak nyaranin sih. Olahraga setiap hari itu menurutku kurang oke, karena emang nggak kita nggak punya waktu rest yang baik. Mungkin orang olahraga beban atau olahraga berat setiap hari harapannya pengen membentuk massa otot, bener kan? Ya, benar. Tapi sebenarnya otot itu akan istilahnya akan terbentuk ketika kita istirahat malahan gitu. Jadi kasarnya misalkan kita olahraga beban ototnya segini nih, setelah olahraga selesai kita paling cuma naik segini. Tapi pas stres besokannya kita tidur, besokannya kan baru kerasa jarum ya, dongs. Iya Kak. Nah itu tuh ototnya baru naik. Jadi istilahnya pentingnya istirahat itu keren tadi karena pembentukan massa ototnya itu setelah kita recovery itu tadi gitu. Dan
30 menit pertama setelah kita olahraga beban, yang masuk duluan harus Protein. yes, tuh. Dan karbohidratnya jangan lupa, karbohidrat tetap harus masuk karena yang membawa protein ke otot adalah karbohidrat. Oh, Jadi kalau teman-teman program diet tanpa makan nasi atau karbo tidak disarankan. Tetap harus makan karbohidrat. Gue gak makan nasi nih, Wil. kenapa tuh Hans? Mungkin bisa di-sharing. Oke. Kalian. Kenapa gak makan nasi? Karena gue lagi mengurangi gula. Gue mengganti karbohidratnya. Pakai kentang, pakai Yes, boleh. Pokoknya tetap ada karbo. ubi dan lain sebagainya. Yes, boleh. Berarti ini ya, ingat proporsi kesehatan. Ingat olahraga secukupnya, makan makanan yang junk food juga ya Iya, secukupnya lah. secukupnya. Tahu batasan untuk tubuhmu. Benar. Karena tadi akan berhubungan sama kesehatan dan mental juga gitu, pikiran gitu. Iya. Oke, mungkin kita udah ngobrol banyak nih Kak. Selanjutnya Kak Nadine pengen ngapain sih? Pengen ngapain? Ya selain tadi Iya. fokus skripsi gitu. Pengen ngapain? Pengen cepat lulus, doain. Amin. Pasti bisa. Terus pengen ini sih, pengen apa ya? Pengen membantu orang lebih banyak untuk lebih sehat dan punya kantong yang sehat juga. Karena aku ngerasa banyak anak muda yang sebenarnya pengen butuh lah dia tambahan uang, tapi dia nggak tahu mulai dari mana, bener gak sih? Nah itu, aku tuh pengen punya lebih banyak tim yang aku bantu untuk punya kesehatan fisik dan kesehatan dompet, kesehatan mental yang bagus. Jadi aku pengen lebih punya banyak tim anak muda, lebih explore lah, lebih keluar dari zona nyaman gitu. Karena banyak banget plan yang aku pengen lakukan, cuman mungkin karena aku cukup terbatas kegiatannya karena masih skripsi gitu ya. Jadi aku berharap cepet lulus. Ini nggak sih Kak? Amin. Ada lagu yang mewakilkan itu. Apa tuh? Cintai ususmu, minum nih. Ntar masuk ya. iPad-nya udah ada nih. Ya, ini nggak siapa nih, ini kosong nih sengaja Iya. nih. Nanti kalau Iya, misalnya benar. Gitu. Udah Oke. pas gitu ya. Will, terakhir lu ada ini nggak yang pengen lu tanya lagi nggak Kak Nadine? Apa ya? Mungkin ngasih apa gitu Kak Nadine buat makers-makers di rumah? Tadi panggilnya markers. Makers makers. mahasiswa KRS. Nah. Makers. Markers. Iya. Oh ya, lucu banget. Coba. Tapi ini udah insightful banget sih. Mungkin bisa ditutup aja. Ya, coba Kak Nadine closing statement untuk Statement. membungkus semua ini ke makers-makers di rumah. Buat markers semua yang masih muda-muda. Iya, mana sih? Situ. Iya, di situ juga Iya. boleh. Buat makers semua, anak-anak muda yang muda-muda sih ya. Kepesanku untuk anak-anak muda dari sekarang, teman-teman harus mulai sadari kalau kalian tuh punya privilege. Semua orang tuh punya privilege. Kita masih punya orang tua, kita masih bisa tanpa misalkan nih kita ngabisin duit minta orang tua juga masih bisa kan? Iya, Ya kan? Itu benar. sebuah privilege teman-teman. Jadi jangan lupa kalau kalau misalkan orang tua kalian tuh juga butuh dibahagiakan itu loh sebenarnya secepat mungkin. Jadi teman-teman harus mulailah keluar dari zona nyaman untuk mikirin nih gimana ya caranya orang tuaku bisa bahagia gitu. Benar ya? Benar. Ya aku pikir juga itu. Ya, Gimana cara orang tuaku bisa bahagia? Yes, betul. Dengan hal apapun ya teman-teman lakukan hal-hal positif sekarang karena sadari kalau kalian punya privilege. Jadi masih banyak yang nge-backup, gagal pun masih ada yang backup gitu loh. Jadi kita harus mulai dari sekarang, habisin stok gagalnya sekarang supaya nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan jangan lupa tetap sehat. Mulailah healthy, active lifestyle. Yeay, udah gitu aja sih dari aku. Oke, itu aja dari Kak Nadine. Mungkin makasih Kak Nadine sudah datang hari ini. Makasih, Kak Nadine. Mungkin bisa terakhir sebelum kita closing dan selesai kan? Kalau mau nge-reach Kak Nadine pengen tanya-tanya kemana Kak Nadine? Ke Instagram aja deh guys, ke Instagram @teresia_nadine atau ke Instagram studioku @biflow.studio. Nanti jangan lupa untuk menghubungi Kak Nadine kalau punya pertanyaan. Terima kasih Kak Nadine, sampai jumpa, bye-bye. Bye.